Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu sekaligus memberkati teman-teman muda yang sedang berpacaran ataupun menjalin hubungan. Tidak ada hubungan yang tiba-tiba langgeng. Tidak ada hubungan yang tiba-tiba berhasil. Semua ada dibangun karena beberapa hal. Nah, saya akan coba bagi beberapa hal ini, dan saya berdoa ini jadi berkat untuk hubungan teman-teman. Nah, berikut ini rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Yang pertama, keduanya, baik si cowok ataupun si cewek, keduanya sudah sama-sama dewasa. Sekali lagi, dewasa itu bukan umur, tapi dewasa itu adalah respon dalam kehidupan. Bahayanya hubungan apabila salah satu atau bahkan kedua pasangan masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, kalau kita tahu anak-anak di sana sifatnya adalah egois, anak-anak sifatnya mementingkan diri sendiri, dan anak-anak biasanya cuek. Apalagi kalau anak-anak kita lihat dia main-main, dia pasti akan sangat mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang paling berbahaya adalah kata main-main. Jadi kalau hubungan dibangun salah satu dari kedua pasangan masih kekanak-kanakan, maka hubungan itu akan dijadikan tempat bermain-main. So, kalau mau langgeng, jadilah dewasa. Berhenti cuek, berhenti egois, berhenti hanya mau main-main yang tidak jelas. Tapi belajarlah dewasa, belajarlah bertanggung jawab, dan belajarlah untuk berkomitmen. Maka saya percaya hubungan tersebut akan langgeng dan diberkati Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, rahasia hubungan yang langgeng dan diberkati Tuhan. Maka yang kedua adalah hubungan yang sepadan. Artinya keduanya, baik si cowok ataupun si cewek, keduanya sepadan. Nah, saya selalu bilang berkali-kali bahwa sepadan itu bukan sama-sama satu suku. Sepadan itu bukan sama-sama pendidikan tinggi, atau sepadan itu bukan sama-sama kaya. Sepadan itu artinya saling. Nah, kalau dibilang saling itu seperti kedua tangan saya, dia saling mengisi. Nah, kalau dibilang saling artinya saling peduli, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling memaafkan. Inilah hubungan yang sepadan. Tapi begitu hubungan tersebut tidak terbangun kata sepadan atau saling ini, artinya hanya satu pasangan, artinya salah satu dari pasangan itu hanya satu yang peduli, maka hubungan itu tidak sehat. Kalau hanya si cowok yang peduli, si cewek cuek, atau kalau hanya si cewek yang peduli, si cowok cuek, maka percayalah hubungan itu tidak akan mungkin bertumbuh. Hubungan itu tidak akan mungkin awet ataupun langgeng karena dicueki. Apa saja yang dicueki, baik keluarga, baik pekerjaan, baik pertemanan, bahkan hubungan, apa saja yang dicueki dipastikan tidak bertumbuh, tidak akan langgeng. So, teman-teman muda, kalau mau hubunganmu langgeng dan diberkati Tuhan, jadilah pasangan yang sepadan, saling, tidak cuma satu, tapi keduanya saling mempedulikan hubungan yang sedang dibangun. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, rahasia hubungan yang langgeng serta diberkati Tuhan. Maka yang ketiga adalah hubungan yang mudah minta maaf
dan mudah memaafkan. Artinya begini, tentu di dalam menjalin sebuah hubungan pernah ada kesalahan, pernah ada kesalahpahaman, pernah ada tantangan. Nah, ketika ada kesalahpahaman, ketika ada masalah, ketika itu pula kita mau minta maaf, di situ pula kita mau memaafkan, maka itulah yang membuat hubungan itu menjadi langgeng. Tapi kalau kita susah memaafkan, susah minta maaf, yang kita jaga ego kita, yang kita jaga kesombongan kita, maka tinggal tunggu waktu saja hubungan itu akan bubar. Tapi sekali lagi, kalau kita membangun hubungan karena mudah memaafkan dan mudah minta maaf, itu hubungan pasti akan langgeng sampai kapanpun. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, rahasia hubungan yang langgeng dan diberkati Tuhan. Maka yang keempat adalah hubungan yang mau saling mendengarkan. Artinya si cowok mendengarkan si ceweknya mendengarkan si cowoknya. Keduanya mau saling mendengarkan. Tidak ada orang yang suka kalau kamu cuekin. Tapi siapapun pasti senang, siapapun pasti bahagia ketika kita mau mendengar dia. Dengarkan saya baik, ini teman-teman cowok, ini perlu kita pelajari. Wanita itu adalah makhluk yang unik. Wanita itu bisa menyimpan begitu banyak di hatinya. Bahkan sampai bertahun-tahun dia bisa menyimpan begitu banyak di hatinya. Dan tidak heran kalau survei membuktikan bahwa wanita lebih banyak berbicara daripada pria. Jadi kalau kita mau jadi pasangan yang berhasil, belajarlah mendengarkan, khususnya mendengarkan wanita. Kadang-kadang wanita tidak butuh masukan kita. Kadang-kadang wanita tidak butuh pendapat kita. Yang dia butuhkan cuma satu. Kita dengar saja dia. Namun bagi saya mendengar itu bukan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagi saya mendengar itu adalah mengamati apa yang dia bicarakan, mengerti apa yang dia bicarakan, dan melakukan apa yang dia bicarakan. Itulah definisi mendengarkan yang benar. So, kalau mau hubungan langgeng dan diberkati Tuhan, belajarlah untuk keduanya mau saling mendengarkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Maka yang kelima adalah saling mendoakan. Saya percaya tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan doa. Hubungan yang dibangun di atas doa, hubungan itu pondasinya akan kuat. Hubungan itu akan diberkati Tuhan. Hubungan itu akan langgeng, awet. Karena apa? Dibangun di atas doa. Kalau si cowoknya berdoa untuk hubungannya, kalau si ceweknya berdoa untuk hubungannya, maka angin sekencang apapun, maka badai sebesar apapun, maka kedua pasangan tersebut akan tetap berkemenangan dan hubungannya berhasil serta diberkati Tuhan. Karena dibangun di atas doa. Nah, saya percaya kalau kita bangun di atas doa, itu pertanda kita itu mengutamakan Tuhan. Itu pertanda kita itu mengandalkan Tuhan. So, kalau mau hubungan langgeng, bangunlah di atas doa. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Maka yang keenam adalah harus jujur dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan. Sebab kebohongan dan tertutup akan membuat pasangan itu terluka dan menjadi tidak percaya kepadamu. Nah, kalau pasangan sudah tidak percaya, maka di mana hubungan itu bisa langgeng?
Kalau pasangan sudah tidak percaya, itu awal hubungan itu akan rubuh. Itu awal hubungan itu akan retak karena tidak ada kepercayaan. So, belajarlah jadi jujur, belajarlah jadi terbuka, sehingga hubungan itu kokoh dan diberkati Tuhan. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Maka yang ketujuh adalah sama-sama memiliki kesabaran. Bayangkan kalau hubungan itu tidak ada kesabaran. Ada masalah sedikit, marah. Ada kesalahpahaman sedikit, marah. Ada tantangan, ada fitnahan, atau ada masalah apapun, kesalahpahaman, langsung marah. Ingat, sekali mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau terus-menerus tidak bisa sabaran, maka masalah kecil bisa jadi besar. Yang tadinya tidak ada masalah, bisa jadi ada masalah karena ketidaksabaran. So, kalau mau hubunganmu langgeng, kalau mau hubunganmu diberkati, belajarlah untuk lebih sabar. Ingatlah ya, semua yang engkau hadapi, firman Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatanmu. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan khawatiran, tapi belajarlah bersabar bersama dengan Tuhan. Yang kalian bangun hubungan kalian atas doa, ujungnya pasti kalian berkemenangan. So, sama-sama sabar. Ini rahasia hubungan diberkati Tuhan. Nah, kemudian yang kedelapan, rahasia hubungan langgeng dan diberkati Tuhan. Ini yang saya sampaikan tadi, yang kedelapan adalah tidak egois ataupun cuek. Saya banyak dapati akhirnya pacaran yang dibangun bertahun-tahun, bahkan pernikahan juga yang sudah dibangun bertahun-tahun, akhirnya harus kandas. Karena salah satu pasangan atau bahkan keduanya itu sama-sama cuek, itu sama-sama egois. Maunya sendiri yang mau didengar, maunya sendiri yang mau terlaksana. Pasangannya tidak terlalu penting, bahkan dicueki, hubungannya dicueki, pasangannya dicueki. Ini yang buat hubungan itu tidak langgeng, namun berpisah karena tidak ada penguasaan diri, tidak ada kerendahan hati untuk mau sama-sama belajar, untuk mau sama-sama minta maaf, untuk mau sama-sama memaafkan. So, tidak egois, tidak cuek adalah rahasia hubungan yang awet, hubungan yang langgeng, hubungan yang diberkati, sekaligus hubungan yang berhasil. Nah, yang terakhir, rahasia hubungan yang langgeng dan diberkati Tuhan, maka yang terakhir adalah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan. Saya selalu bilang, selama pacarmu percaya engkau dan engkau memegang kepercayaan pacarmu, maka percayalah, gosip sebesar apapun yang menimpamu, fitnahan sebesar apapun yang menimpamu, selama engkau percaya kepada pasanganmu dan selama pasanganmu memegang kepercayaanmu, maka percayalah, engkau dan pasanganmu akan berkemenangan atas apapun, sebab dibangun di atas kepercayaan. Namun sebaliknya, begitu sudah tidak percaya, tinggal nunggu waktu, pasti bubar. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau mau hubunganmu langgeng dan diberkati Tuhan, maka cobalah melakukan beberapa poin ini. Apa yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Apa yang perlu ditingkatkan dalam dirimu, silahkan ditingkatkan, sehingga hubunganmu diberkati Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.